Ibadah pada pagi hari ini hanya kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Bersama kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan yang memberikan hikmat pengertian kepada kita terhadap kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu-lah Tuhan kami menyampaikan pujian, hormat dan syukur kami
Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan Yesus, maka pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah ini Engkau juga melawat kami. Engkau berkenan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami segenap jemaat-Mu ini dapat mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada semua kami, supaya ketika kami membaca, kami merenungkan, Roh-Mu yang kudus akan menerjemahkan firman-Mu itu ke dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menerima, menyimpan, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan, Kau tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan ini, agar Tuhan juga memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kehendak hati-Mu kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami rindu supaya Tuhan melawat kami, memberkati kami, agar di dalam ibadah ini nama-Mu dimuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membacanya dari kitab Yesaya pasal 41, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Judul bacaan kita adalah Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang menghayati kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita renungkan dengan tema Tuhan menyertai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang tidak pernah berjanji kepada orang pilihannya bahwa perjalanan hidup orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan itu akan selalu berjalan dengan lancar, dengan tanpa masalah, tanpa kesulitan, dan tanpa kekurangan di dalam hidupnya, tanpa sakit penyakit yang dialami di dalam kehidupannya. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang Kristen adalah bahwa Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu, akan selalu menyertai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini, dimanapun dan dalam situasi seperti apapun juga. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disadari atau tidak disadari, sesungguhnya orang Kristen itu tidak pernah sendirian di dalam menjalani kehidupan ini, apapun itu situasinya. Sebab ada Tuhan Yesus yang berjanji selalu menyertai setiap orang yang percaya. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya, tidak pernah meninggalkan orang Kristen, seperti yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 23, yaitu Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, janji itu juga diulangi kembali ketika Tuhan menyampaikan amanat agungnya dalam Matius 28, bahwa Dia akan menyertai setiap orang percaya yang melakukan kehendaknya sampai selama-lamanya.
tidak hanya dalam batasan waktu tertentu, tapi sampai kepada seterusnya dan selamanya. Saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, janji penyertaan semacam itu juga Tuhan pernah sampaikan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada dalam pembuangan di negeri Babil. Yang pada waktu itu secara manusia bangsa Israel sedang hidup di dalam tekanan, dalam ancaman, bahkan dalam ketidakpastian. Tetapi dalam situasi semacam itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan berfirman, dikatakan dalam ayat 10 bagian A, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat dalam ayat 10 bagian A ini sudah didahului terlebih dahulu oleh ayat 8 dan ayat yang ke-9. Di sana ditegaskan oleh Tuhan agar bangsa Israel itu tidak pernah lupa bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang telah memilihnya. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa ia adalah Allahnya. Karena itulah saudara, ketika bangsa pilihan Tuhan ini dalam situasi yang sulit, mereka harus tetap mengingat bahwa dirinya itu adalah bangsa pilihan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sudah memilihnya. Itu sebabnya dalam bagian ayat 10 ini Tuhan mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu." Saudara, pertanyaannya adalah mengapa bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak perlu takut dalam situasi ancaman, tekanan, bahkan ketika bangsa ini seolah-olah tidak memiliki harapan masa depan. Ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui, saudara. Yang pertama, oleh karena walaupun umat pilihan Tuhan itu kecil dan lemah, yang di dalam bagian ayat-ayat berikutnya ini digambarkan dengan jelas seperti cacing Yakub dan ulat Israel. Tapi saudara, bagi Tuhan itu tidak masalah. Sekalipun Israel itu hanya kecil dan lemah, tapi bagi Tuhan itu tidak ada masalah dan tidak ada persoalan. Karena Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang sudah memilih Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan Israel yang kecil dan lemah itu menjadi seperti papan pengirik yang tajam dan kuat, yang bisa mengirik dan menghancurkan gunung dan bukit-bukit sehingga menjadi seperti sekam. Hal itu tertera jelas dalam bagian bacaan kita ayat 14 dan 15 yang mengatakan, "Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ular Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi yang 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit akan kau buat seperti sekam." Saudara, sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sekalipun bangsa Israel ini hanya kecil dan lemah, tapi bagi Tuhan itu adalah tidak masalah. Dan bangsa ini memang tidak perlu takut ketika mereka berada dalam situasi yang secara manusia tidak mengenakkan, tidak menguntungkan, karena dalam ancaman, tekanan, dan masa depan yang tidak ada harapan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang kecil dan lemah itu menjadi kuat, perkasa, dan sanggup mengalahkan yang dianggap besar dan kuat itu, seperti bagian ayat-ayat yang telah kita baca ini. Saudara, Bapak, Ibu, seperti itulah pernyataan kuasa Tuhan di dalam menolong umat pilihannya. Kemudian saudara, tidak hanya itu yang menjadi penyebab mengapa Israel itu tidak boleh takut ketika ia menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Yang kedua adalah karena walaupun banyak orang yang memusuhi dan marah kepada umat pilihan Tuhan,
tetapi dikatakan Tuhan akan membuat orang-orang yang memusuhi para musuh itu malu dan lenyap, sebab Tuhan sendiri yang memegang tangan umat pilihannya serta menyatakan pertolongannya. Ayat 13 memberikan penjelasan kepada kita, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, ada alasan yang jelas ketika Tuhan menghendaki supaya Israel itu tidak takut ketika menghadapi situasi yang secara manusia tidak menguntungkan. Selain Tuhan menyertai, ketika Ia menyertai, Ia tidak hanya berdiam diri, tapi menyatakan kuasanya untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Saudara, Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang tidak tinggal diam melihat keadaan umat pilihannya, saudara. Tetapi Tuhan yang berkenan menyatakan pertolongannya agar umat pilihannya tidak hidup di dalam kesulitan, kesusahan, tekanan, dan ancaman, tetapi menjadi umat Tuhan yang memiliki kebebasan untuk menyembah kepada Tuhan yang benar dan memiliki harapan masa depan yang sudah diatur oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan mengapa bangsa ini tidak perlu takut, saudara. Sebab walaupun keadaan begitu sulit seperti yang tertera di dalam ayat 17 bagian A yang dikatakan demikian, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Ini merupakan gambaran suatu kehidupan yang sangat susah, yang sangat sulit, saudara. Tetapi sekalipun situasi kehidupan semacam ini, Tuhan akan tetap memelihara umat pilihannya. Karena ayat 17 bagian B dan 18 mengatakan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi pada waktu itu memang secara akal manusia sangat sulit, saudara. Dan secara manusia untuk mengubah situasi yang sulit menjadi baik itu adalah sangat sulit untuk diwujudkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita pahami dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhanlah yang sudah memilih kita. Karena itu Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan umat pilihannya. Dan bagi Tuhan situasi yang sulit seperti apapun, saudara, ternyata akan menjadi, tidak akan pernah menjadi hambatan untuk Tuhan menyatakan pertolongannya kepada umat pilihannya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan, sesungguhnya kita tidak perlu takut. Walaupun ada orang yang memusuhi, walaupun ada orang yang tidak suka dan suka marah kepada kita, selama kita tetap hidup sebagai umat pilihan Tuhan, saudara, kita tidak perlu takut. Kita juga tidak perlu takut terhadap kelemahan-kelemahan diri kita sendiri yang kita anggap tidak mungkin kita bisa berubah. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan dan tetap membuktikan kehidupan kita sesuai dengan status kita sebagai umat pilihan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyatakan pertolongannya untuk kita bisa menang dari berbagai macam ancaman dalam kehidupan ini dan memenangkan diri kita ini dari kekuasaan dosa yang selalu memperbudak kita dan keadaan yang sering begitu menyulitkan dalam menjalani kehidupan ini pun, saudara, akan berlalu ketika Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita.
Mengapa bisa terjadi sedemikian rupa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Secara keseluruhan perikop ini menjelaskan kepada kita, itu semua bisa terjadi. Perubahan bisa terjadi. Dan orang percaya bisa terbebas dari ancaman yang menakutkan di dalam kehidupannya. Ternyata oleh karena ada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong perjalanan hidup kita dengan selalu menuntun tangan kita, apapun itu keadaannya. Karena itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tidak pernah jemu-jemu untuk terus belajar, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya situasi sesulit apapun yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, mungkin menakutkan, mungkin seolah-olah kita tidak punya harapan masa depan seperti apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Tetapi ingatlah saudara bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah memilih kita. Yang pasti Dia yang sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanan seluruh hidupnya. Pastilah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam situasi yang sulit, mari kita tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita membuktikan kehidupan sebagai orang pilihan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, seperti Tuhan sudah menolong bangsa pilihannya ketika ia berada dalam pembuangan di Babel. Saudara, mari kita akan mengakhiri renungan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 akan kita baca bersama di kesempatan pagi hari ini. Mari kita dapatkan terlebih dahulu kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingatlah saudara-saudara yang kekasih, itu adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji ketika itu kepada Yosua yang akan meneruskan perjuangan yang sudah pernah dikerjakan oleh Musa dan harus dilanjutkan oleh Yosua. Perjuangan yang tidak mudah, dia harus menyeberangi sungai Yordan, membawa begitu banyak bangsa pilihan Tuhan untuk menuju kepada negeri perjanjian. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai. Dan kita melihat ketika penyertaan Tuhan dinyatakan, bangsa pilihan Tuhan memenangkan setiap persoalan masalah yang dihadapi. Dan Tuhan menuntun bangsa ini sampai kepada tujuan. Saya percaya dan kita harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang sulit yang perlu kita takuti. Karena Tuhan itu berjanji akan menyertai kita, apapun keadaan kita, dan dalam situasi seperti apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang sudah memilih kami. Kami dipilih oleh-Mu bukan karena kami baik, bukan karena kami lebih hebat dari orang lain, tetapi itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Itu adalah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami selayaknya bersyukur karena kami ini menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang berkuasa, Sang Pencipta langit bumi dan yang berkuasa untuk selama-lamanya atas alam semesta dan segala ciptaan-Mu. Termasuk Engkau yang berkuasa mengatur hidup kami. Karena itu Tuhan, ketika saat ini Engkau melihat kami semua sedang menghadapi banyak pergumulan di dalam hidup ini, ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tidak pernah lupa bahwa kami ini adalah milik-Mu dan Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa,
Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, dan yang mengatur kehidupan ini untuk selama-lamanya. Biarlah kami tetap percaya kepadamu dalam segala keberadaan hidup ini, supaya pada akhirnya kami akan menikmati pertolonganmu itu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga kami dengan segala pergumulannya. Engkau memberkati semua kami jemaatmu ini dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sekalipun kami tidak luput dari masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, kekurangan, tetapi kami bersyukur karena dalam situasi seperti itu pun Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai kami, mendampingi kami, dan menyatakan kuasa-Mu untuk menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah Roh Kudus akan membuat kami mengerti akan firman-Mu, dan sungguh-sungguh kami mengamini supaya kami dapat membuktikan kebenaran firman-Mu itu nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, di kesempatan ini juga kami mau berdoa, memohon kepadamu Tuhan, lindungilah semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar dalam situasi di mana virus corona terus merebak ke berbagai tempat, semua jemaat-Mu kiranya terus ada dalam lindungan-Mu, sehingga tidak satu pun dari antara jemaat-Mu yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Tapi Tuhan melindungi, memberi kekuatan, kesehatan kepada jemaat-Mu. Jika ada yang susah Tuhan, mari Engkau akan menghiburkan semua jemaat-jemaat-Mu, mengingatkan bahwa mereka adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan semua jemaat-jemaat-Mu. Berkati anak-anak yang masih sekolah, berkati mereka para kaum muda yang sudah bekerja, supaya mulai anak-anak, orang muda, para lansia di gereja-Mu ini selalu ada dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu hidup rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan dikuatkan untuk terus setia kepadamu sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati gedung GKMI, Pastori dan sekitarnya, supaya sekalipun kami belum bisa menempati untuk beribadah bersama-sama di gereja ini, tapi biarlah gereja ini terus ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Berkati masyarakat di sekitar gereja ini supaya mereka semua juga sehat dan memberikan toleransi yang tinggi terhadap segala aktivitas pelayanan gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami menjadi bagian dari masyarakat ini dan saling mengasihi, saling menghormati sebagaimana seharusnya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan melindungi bangsa kami Indonesia, supaya bangsa ini terus mengalami lawatan Tuhan, sehingga dalam situasi yang sulit semacam sekarang ini, bangsa ini akan dilawat, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hari makin hari di Indonesia semakin banyak orang-orang yang percaya, bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya di negeri inilah damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pemimpin bangsa, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat-pejabat daerah seluruhnya. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka supaya sehati sepikir dalam memimpin bangsa ini, sehingga keadilan ditegakkan di negeri ini, dan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati tim pelayanan GKMI Fata yang setia melayani, supaya tim pelayanan ini terus diberkati Tuhan, dan pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati rekan-rekan sepelayanan dengan kami yang selama ini mendukung pelayanan di GKMI Fata, teman-teman hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati mereka semua. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seru doa kami ini kami percayakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita hampiri Tuhan, kita syukuri akan seluruh pertolongannya dalam ibadah kita pagi hari ini. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyampaikan pujian, hormat, dan syukur kami, karena Engkau Tuhan yang sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini, bersama dengan para keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah keluarga lepas keluarga juga diberkati Tuhan, supaya semua keluarga-keluarga bertumbuh dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap keluarga-keluarga dari jemaat-Mu boleh hidup dengan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.